Yang terakhir, siapakah orang-orang yang tidak tahu terima kasih? Mereka yang tidak menjaga nama Tuhan. Pelayanan sih, tapi hidup gak jadi kesaksian. Kita kalau kerja di sebuah company, kita dituntut menjaga nama baik perusahaan, betul? Kalau kita nih orang percaya, namanya udah Christian. Berasal dari kata Christos, yang artinya the image of Christ. Kita itu displaynya Yesus buat dunia. Tadi dalam 2 Timotius 3 ayat 5, dikatakan secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Apa itu? Orang-orang yang beribadah tapi sering gak percaya. Ke gereja sih, tapi khawatir mulu. Kemudian orang-orang yang kelihatan dari luar rajin beribadah, rajin pelayanan. Tapi mereka tidak melakukannya karena rasa syukur kepada Allah. Kita beribadah atau melayani di gereja hanya sebagai rutinitas, kebiasaan, bahkan buat para full timer mungkin kerjaan. Dan bukan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan. Padahal gini, Tuhan udah kasih begitu banyak. Apa yang kita bisa balas buat Tuhan? Amen. Mari layani Dia dan datang beribadah dengan hati yang penuh rasa syukur. Roma 1 ayat 21 bilang gini. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Harusnya kita yang sudah mengenal Allah, hidup kita harus memuliakan Dia dan harusnya kita senantiasa bersyukur kepadanya. Saya ingin tanya hari ini, apakah hidup Anda mempermuliakan Allah sebagai image Kristus bagi dunia? Apakah hidupmu membuat Tuhan dipermuliakan atau ajaran kekristenan malah dihujat orang? Alah, ngakunya Kristen, kelakuan beda. Ngomongan sama kelakuan gak sama katanya gitu. Rajin sih ke gereja, tapi males, jahat, suka ngomongin orang, suka nipu katanya. Yang kayak gini-gini malu-maluin Tuhan. Pelayanan tapi hidup gak jadi kesaksian. 2 Korintus 2 ayat 14. Baca sama-sama yuk. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Tahukah Anda bahwa karya Tuhan itu nyata justru lewat kemenangan-kemenangan dalam hidup kita. Ketika kita dulu yang hancur, kita dipulihkan. Ketika dulu kita yang gagal, kita berkemenangan. Ketika rumah tangga kita dulu berantakan, Tuhan pulihkan. Ketika dulu bisnis kita hancur, gagal, porak-poranda, Tuhan bangkitkan. Kemenangan-kemenangan dalam hidup kita yang merupakan karya Tuhan yang mempermuliakan Dia. Dikatakan bahwa lewat kita, lewat hidup kita, harusnya nama Kristus itu jadi harum. Kita membawa keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Bahwa orang bisa lihat mengikut Yesus tuh ini loh positifnya. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Pastikan kehadiran Anda.